What do you... Wah, dia keluar lagi. Hai, Kak Valeria terputus tadi. Hai Kak Valeria, we're back again. How are you doing? Yeah, Miss. I'm fine, Miss. Sorry? I'm fine, Miss. Okay. What are you doing before we start the lesson? Apa yang kamu lakukan sebelum kita memulai kelas tadi? Tadi nggak sengaja keluar, Miss. Okay. You push the wrong button. Iya. Okay. Yeah. This is our material lesson. Ya, kalau terakhir kita kan sudah belajar tentang artikel. Ya, jadi sekarang ini adalah tentang joining sentences. Ya, bagaimana caranya menggabungkan dua kalimat. Ya, kita menggunakan joining sentences. Kata yang penghubungnya yaitu adalah and atau dan juga but atau tetapi. Nah, dua kata ini adalah termasuk conjunction ya atau kata hubung dalam bahasa Indonesia. Ya, words that join statements together. Jadi kata hubung ini menggabungkan dua kalimat ya bersama-sama. Nah, and ini untuk menggabungkan ya, dua kalimat secara bersamaan. Tapi kalau but itu untuk menghubungkan dua kalimat yang bertolak belakang. Ya, contohnya untuk penggunaan using and to join sentences. There's a library. Ya, di sana ada perpustakaan. There's a restaurant. Di sana ada restoran. Jadi there's ini ada dua, ya. Yang ada dua maka dihapus ya salah satunya. There is the same. Ya, there's ini adalah bentuknya sama nih. Ya, there's and there's. Ya, jadi yang kedua harus dihapus kemudian diganti and, kata sambung, kata hubungnya ya atau conjunction. There's a library and a restaurant. Ya. Jadi there's-nya yang sama itu harus dihilangkan. Kemudian ditambahkan diganti dengan and. Selanjutnya coba dibaca Kak Valeria untuk further examples. Jasmine's sister lives and works in Paris. Ya. My father and brother are both engineers. Simon plays video games and watches television every night. Ya. Ini bacanya both. Jadi ada haknya ya. Both. Both. Father and brother are both engineers. Coba diartikan Kak Valeria, yang pertama apa? Ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Saudari perempuannya Jasmine tinggal dan bekerja di Paris. Ya, selanjutnya yang kedua. Ayah dan saudara laki-lakiku adalah seorang both engineers. Itu apa, Miss? Keduanya adalah apa engineers? Engineers apa artinya? Lupa, Miss. Insinyur. Oh iya. Jadi keduanya ya. Iya. Both itu artinya keduanya. Engineer itu insinyur. Insinyur. My father and brother are both engineers. Coba diulang. Bahasa Inggrisnya atau translate-nya, Miss? Indonesianya?
Ayah dan saudara laki-lakiku, keduanya adalah insinyur. Iya, betul. Selanjutnya. Simon bermain video game Ya. dan menonton TV setiap malam. Ya, betul ya. Jadi ini adalah penggunaan contoh lain penggunaan and ya untuk menggabungkan dua kalimat yang sama gitu ya, bersama-sama, ya bersamaan. Jadi dua kalimat ini tidak ada yang bertolak belakang ya. Jadi yang satu contohnya adalah saudara perempuan Jasmine hidup dan bekerja di Paris. Kemudian my father, ayahku dan ayah dan saudara laki-lakiku, keduanya adalah insinyur. Kemudian Simon bermain video game dan menonton TV setiap malam. Ya, selanjutnya Kak Valeria, coba dirubah ya kalimat berikut, ditambahkan dengan kata sambung and. Yang pertama adalah, sebagai contoh, I get up, ya kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua adalah I have a shower. Jadi kalau di sini nggak ada kata yang sama, maka tinggal ditambahkan kata and. Jadi I get up and have a shower. Ya, selanjutnya untuk number 1. There are 2 hotels and are there shops? Are ini kan sama ya. Jadi ini there are-nya dihilangkan. Jadi apa? There are 2 hotels and 3 shops. Ya, selanjutnya number 2. Hilda works in a school and works in a theater. Di C-nya ini kan mengganti atau subjek pronoun untuk Hilda. Ya, makanya ini dihilangkan. Works-nya juga kan sudah ada di sini. Dan jadi Hilda works in a school and in a theater. And in a theater. Okay, number 3. My uncle is a scientist. And tinggal ditambahkan aja. Ya, maka kayak yang ini. Sama kayak contoh. Ya. I get up, I have a shower. Jadi, I get up and have a shower. Jadi, my uncle is a scientist and aunt is a doctor. Jadi, my-nya aja yang dihilangkan. Oh, iya. Yang sama aja yang dihilangkan. Okay, number 4. She watches TV and reads a book. And reads books. Yeah. Number 5. The store opens at night and starts work. Ya, yang ini kan the store. Ya, yang ini Jen itu nama orang. Jadi tinggal ditambahkan N aja kan. Jadi the store opens at night and Jan starts work. Jadi kalau yang ini nggak ada yang sama, jadi nggak ada yang dihilangkan. Jadi tinggal ditambahkan kata N. Ya. Jadi Jan ini bukan nama toko. Jadi nggak ada yang sama. Nah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke listening section. Kita akan dengarkan audio dan menyocokkan gambar-gambar ini berdasarkan masing-masing ya, yang disebutkan masing-masing dan statementnya. Every Saturday morning, I go to the swimming pool and the gym before breakfast. Ya, tadi itu ceritanya tentang apa? Setiap pagi dia pergi ke kolam renang dan ke gym. Ya, jadi gambarnya yang kolam renang ya, swimming pool dan gym. Ya. Selanjutnya, number 1. There is a train station and a clothing store near Jane's house.
Gambarnya yang mana? Which picture? 1 ke C. C yang ini ya. Ya. Ya, C. Okay, next number 2. I work in 2 places. On Mondays and Tuesdays, I work at the movie theater. And on Wednesdays and Fridays, I work in an office. Yeah, which pictures? 2 ke 2 E. dan ya, betul. Selanjutnya number 3. There is a school and a hospital in Greenway. Which pictures? 3 sama A. Ya, betul. Number 4. My grandfather goes to the post office and the supermarket once a week. 4 ke D. Ya. Oke, selanjutnya ya, untuk penggunaan koma. Jadi di dalam penggunaan koma di sini dan n. Ya, instead of n, daripada kata dan. Jadi untuk daftar yang lebih dari 2 bendanya, kamu bisa menambahkan koma, ya, bukan dan. Ya, jadi contohnya, there's a library, a store, and a cafe. Jadi kalau lebih dari 2 item ya, more than 2 items, kita bisa tambahkan koma. Dan sebelum koma itu bisa ditambahkan koma lagi. Sebelum kata dan itu bisa ditambahkan koma. Ya, jadi you can use a comma to replace n dalam sebuah daftar. Ya, jadi bisa dan itu juga bisa diganti menggunakan koma. Kemudian koma juga bisa diletakkan sebelum kata n. Ya. Kemudian lagi adalah n diletakkan di antara 2 kata benda. Yaitu yang pertama adalah store, yang kedua adalah cafe. Sampai sini kira-kira paham ya, Kak ya? Paham, Miss? Paham. Lanjut ya. Contohnya adalah I am a wife, a mother, and a daughter. Jadi ini yang lebih tepat ya, bukan yang bawahnya. I am a wife, and a mother, a daughter. Jadi n itu biasanya diletakkan di paling terakhir. Ya. Terus dia sebelum n itu ada komanya. Jadi yang lebih tepat yang pertama. Selanjutnya number 1. Yang bawah, Miss. Ya, number 1. Yang bawah. Ya. Ya. Number 2. Yang bawah juga. Yang atas. Oh, sebentar. Iya, yang bawah. Ya. Number 3. Yang atas. Ini soccer. Ya, tuh. Coba dibaca. I play tennis, soccer, and chess. Chess, ya. Chess. Chess artinya apa, chess? Catur. Ya. Kalau cheese? Keju. Ya. Selanjutnya number 4. Yang bawah, Miss. Coba dibaca. Theo plays with his car, train, and bus. Ya, betul. Number 5. Yang bawah, Miss. Coba dibaca. There is a pencil, a bag, and a cell phone. Ya. Iya. Betul. Selanjutnya number 6. drone. Masa depannya.
Number 6. Yang atas, Miss. Ya, betul ya. Dibaca coba, Kak. My friends, girlfriend, and aunt are here. Ya, number 7. Yang atas, Miss. Dibaca, Kak. Ling works on Monday, Tuesday, and Friday. Ya, betul ya semuanya. Selanjutnya ya, masuk ke penggunaan tapi, kata tapi. Ya, using but to join sentences. Kita menggunakan kata tapi untuk menggabungkan dua kalimat. Ya, jadi kalau kata tapi itu menggabungkan dua kalimat positif dan negatif. Jadi bisa menggabungkan, kalau tadi kan kalimatnya positif, dua-duanya kalimat positif. Nah, kalau but itu menggabungkan satu kalimat positif dan satu kalimat negatif. Contohnya adalah there's a hotel. Ini kalimat bentuk kalimat positif. Kemudian there isn't a store. Ya. Ini adalah kalimat negatif. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah di sana ada sebuah hotel. Ya, di sana bukanlah sebuah toko. Jadi kalau ditambahkan but, ya. Jadi kalau yang tadi itu and itu kan harus dihilangkan ya. Yang mirip atau yang sama, kata yang sama. Tapi kalau but itu tidak perlu, jadi tinggal ditambahkan aja. There's a hotel, but there isn't a store. Ya, di sana ada sebuah hotel, tapi bukanlah sebuah toko. Ya. Jadi kita bisa menambahkan kata but ya di sini untuk menambahkan sesuatu negatif ke dalam kalimat yang positif. Ya. Kemudian there isn't a store here, but there is a hotel. Di sini kita juga bisa menambahkan kata but untuk menambahkan sesuatu yang positif dalam kalimat yang negatif. Ya, kalau yang tadi di atas itu menambahkan kalimat negatif ke dalam kalimat positif, menambahkan hal yang negatif ke dalam kalimat positif, maka seperti ini penggunaannya. Tapi kalau yang bawah, ya jadi kamu bisa lihat yang di depan ini adalah positif, yang di sini adalah negatif. Tapi kalau yang bawah ininya negatif, di sini positif. Jadi beda ya. Sampai sini kira-kira paham nggak? Berarti kalau di depannya itu positif, di belakangnya itu negatif ya, Miss? Ya, selalu jadi bertolak belakang. Jadi kalau di depannya negatif, maka di depannya negatif, di belakangnya positif. Kalau di depannya positif, maka di belakangnya negatif. Ini untuk penggunaan but ya. Kan arti but itu adalah tetapi atau tapi. Jadi harus saling kontradiksi ya. Selanjutnya coba kita cocokkan ya yang di depan, kalimat di depannya dengan kalimat di belakangnya sesuai dengan urutannya ya. Contohnya adalah there is a mosque but there isn't a church. Ya, ininya positif dan ininya negatif. Ya, selanjutnya number 1. This is my car, but these aren't my car keys. Keys. Bukan case, tapi keys. Keys. Ya, number 2. We eat a small breakfast, but we eat a big lunch. Ya, number 3. I work from Monday to Friday, but not on the weekend. Ya, number 4. The bathroom has a shower, but I doesn't have a bathtub. It doesn't have a bathtub. It doesn't ya, bukan I have, I don't have. It doesn't. It doesn't have a bathtub. Ya, betul. Ya. Nah, berikutnya adalah menggabungkan ya. Masing-masing ini adalah menggunakan kata but, menggabungkan dua kalimat. Jadi contohnya yang pertama adalah there is a post office. Ya, di sana ada kantor pos. There isn't a bank. Di sana bukanlah sebuah bank. Jadi kalau digabungkan menjadi satu menggunakan but, there is a post office but there isn't a bank. Di sana ada sebuah kantor pos, tapi di sana bukanlah sebuah bank. Ya. Selanjutnya number 1.
There isn't a bathtub, but there is a shower. Ya. Artinya coba. Itu bukan bak mandi, Mm-mm. tetapi shower. Ya, pancuran ya. Ya. Selanjutnya number 2. There isn't a bar, but there is a cafe. Artinya. Itu bukan bar, Mm-mm. tapi itu cafe. Ya. Selanjutnya number 3. This bag is Maya's, but the laptop isn't hers. Ya, but that laptop isn't hers. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Tas ini milik Maya, tetapi laptop ini bukan miliknya. Ya, number 4. She doesn't have any dogs, but he has 2 cats. Ya, artinya apa dalam bahasa Indonesia? Si ini nama orang ya, Miss? Ya, nama orang si. Si tidak memiliki anjing, Mm-mm. Anjing-anjing. tetapi dia memiliki 2 kucing. Ya, 2 ekor kucing. Number 4. Shelley reads books, Mm-mm. but she never watches television. Ya, artinya apa? Shelley membaca buku, tetapi dia tidak pernah menonton TV. Ya. Oke, sebentar Kak ya, aku mau angkat telepon dulu. Iya, Miss.
Oke, balik lagi ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, di sini ada dua ya, kata hubung. Yang pertama adalah dan atau dalam bahasa Inggrisnya and. Kemudian tapi ya dalam bahasa Inggrisnya adalah but ya. Nah, jadi tugasnya Kak Valeria di sini adalah memilih salah satu mana kata yang paling cocok. Apakah menggunakan and ataukah menggunakan but. Ya, contohnya di sini I am a father. Nah, titik-titik a son. Jadi kita pilihnya di sini adalah but ya. Artinya kan adalah aku adalah seorang ayah. Tapi bukan dan aku adalah seorang ayah dan jadi but-nya yang dicoret. Aku adalah seorang ayah dan seorang anak ya. Jadi kalau untuk penggunaan but ya udah tahu ya. Jadi harus ada kalimat negatifnya. Kalau kalimatnya positif, maka pasti menggunakan and. Oke, number 1. Lou reads books and magazines. Ya, number 2. I work every weekday, but not on weekends. Ya, but not on weekends. Number 3. Jim is a husband and a father. Ya. Number 4. There is a cinema, but no theater. Ya, number 5. There isn't a gym, but there is a pool. Ya, betul ya. Sampai ini udah paham ya Kak Valeria ya untuk penggunaan and dan. Yes. Ya, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada tabel ya di sebelah kiri. Ya, kita bisa mengatakan and dan juga but ya dalam kalimat yang nyaring gitu ya. Contohnya yang pertama, there is a mosque and a church. Karena di sini yang gambar masjid dan gambar gerejanya itu dikasih check mark ya. Nah, kemudian gambar factory atau pabrik gitu ya di sini dikasih gambar silang atau cross. Ya, jadi tidak ada. Yang ada check mark-nya itu artinya ada. Jadi there is a mosque and a church, but there isn't a factory. Selanjutnya number 1. Ini gambar apa? Cat, Nah, ini rabbit, snake. jadi there is a cat and a rabbit, but there isn't a snake. ya, number 2. Gambar apa nih? Dokter Mm-mm. itu Pekerja bangunan kan ya? iya, Apa pekerja bangunan? sebentar. Lupa Kalau Miss aku. ya aku kasih tau ya. Dia ada dua, ya vocabulary kan ada dua ya, ada yang UK, ada yang US. Kalau yang UK, yang UK dulu, builder UK. Kalau yang US, construction site kan ininya, tempatnya, workplace-nya. Construction apa? Officer. Builder, Construction builder. Ya, ini US. Jadi ini double ya, construction builder. Construction atau construction officer ya juga bisa. Bekerja konstruksi ya. Atau mau pakai builder juga oke. Jadi there is a doctor and a builder, but there isn't a cocky. Koki apa? Koki kan bahasa Indonesia. Chef. Ya, jadi gimana, coba diulang lagi. There is a doctor and a builder, but there isn't a chef. Ya, number 3. Laptop, book, handphone, Cell phone. cell phone, Ya.
There is a laptop and a book, but there isn't a cell phone. Ya, last one. Ini apa gambarnya? Cinema, Movie theater. movie theater, Yang ini? restaurant, Ya, yang ini. Kalau yang ini theater aja. oh iya, Yang untuk seni ya. Theater. Kalau yang ini movie theater. Bedanya apa? Kalau yang ini kan untuk nonton film. Ya, kalau ini untuk performing art. Ya, seni biasanya. Selanjutnya, coba untuk number 4 apa? There is a movie theater and a restaurant, but there isn't a theater. Ya. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke describing places. Ya. Ketika kita mendeskripsikan tempat, ya, kita bisa menggunakan adjektif ini. Ya, jadi describing. Yang maksud dengan describing itu tahu nggak Kak apa? Apa, Miss? Belum tahu. Mendeskripsikan secara detail atau giving description, giving detail information. Ya. Jadi kita harus mendeskripsikannya tuh secara jelas. Informasi yang disampaikan itu harus detail, rinci. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, kita mendeskripsikan orang, ya. Ketika kita mendeskripsikan orang, tempat, atau gedung, itu kita bisa menggunakan ini. Contohnya, kita misalnya kita lihat di ujung sana itu ada seorang perempuan, ya. Kita lihat tapi dia lagi sibuk. Kita harus bisa mendeskripsikan ya orang tersebut. Apa yang kita lihat? Jadi kita bisa menggunakan she is a busy woman. Jadi busy-nya ini termasuk adjektif, woman ini termasuk kata benda atau noun. Ya. Nah, busy ini kan termasuk kata sifat. Busy ini penggunaannya sama ya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Baik itu subjeknya laki-laki maupun subjeknya perempuan. Jadi balik. Ya. She is a busy woman. Atau he is a busy man. Ya, sama. Kemudian selanjutnya, it is a busy town. Atau these are busy streets. Jadi kata sifat di sini bentuknya juga sama. Baik untuk dia kalimatnya tunggal atau kata bendanya tunggal. Ya, kata bendanya tunggal ini a town, tunggal kan? Atau streets, jalan-jalan, lebih dari satu. Jadi selalu menggunakan kata sifat yang sama. Busy. Ya. Coba nih Kak Valerie dibaca untuk vocabulary adjektif berikut ini. Dan termasuk berikut juga dengan artinya dalam bahasa Indonesia apa? Pertama gambarnya apa nih? Old, Ya, artinya apa? tua, Ya, kuno. ya. New, Ya. baru atau masih bersih. Beautiful, indah atau cantik. Ya. Horrible, menyeramkan. Busy, ramai. Busy, ramai. Jadi selain horrible, selain menyeramkan apa? Buruk gitu ya. Iya. Ya, kalau yang ini. Quiet, tenang. Ya. Small, kecil. Big, besar. Ya. Nah, berikutnya adalah coba kita menyusun kalimat ini sesuai dengan urutan yang benar. Ya. Yang pertama sebagai contoh. This is a beautiful town. Ya, this is a beautiful town. Jadi di sini sebelum kata benda itu adjektifnya dulu. Ya, baru di sini boleh pakai artikel.
Ya. Jadi ini urutannya ya. Jadi sebelum kata benda kata bendanya itu di belakang. Jadi setelah determiner atau subjek, sini pakainya kata sifatnya dulu ya. Oke, number 1. He is a horrible man. Ya, number 2. They are small children. Ya, number 3. My uncle is a quiet man. Number 4. There is a large cake. Ya, number 5. These are my old shoes. Number 6. There is a new supermarket. Number 7. You work in You work. in an old museum. Ya, betul ya. Oke. Selanjutnya ini adalah bentuk lain ya untuk penggunaan kata sifat. Ya, bisa dilihat di sebelah kiri ya bentuk lain penggunaan kata sifat. Jadi kadang-kadang kata sifat itu bisa diletakkan di tempatnya berbeda ya tergantung dari kalimatnya. Contohnya yang pertama adalah the town is busy. Jadi kata sifatnya itu diletakkan paling terakhir dari kalimat ya in the end of the sentence. Ya, kemudian jadi setelah to be, ya to be-nya kan is. Ya. Selanjutnya adalah South Bay is a busy town. South Bay adalah kota yang sibuk. Jadi kata sifatnya itu sebelum kata bendanya. Jadi dia di depan. Ya. Atau bisa juga it is busy. Ya, jadi kita bisa menggantikan subjek ini ya dengan kata ganti subjek. Kata bendanya bisa digantikan dengan kata ganti ya. Jadi misalnya yang di depan ini kan adalah the town. Ini adalah South Bay. Nah, ini kan semua kata benda. Ya, ini bisa diganti dengan it. Ya, kata benda itu it, memang it. Ya. Kemudian di sini coba dibaca. Ya. Coba dibaca passage atau paragraf di samping kanan. Kemudian dicari kata sifat. Ada 7 kata sifat di sini. Yang pertama itu sudah dibantu, ya sebagai contoh adalah small. Jadi yang dimaksud dengan kata sifat itu apa? Tahu nggak Kak Valeria? Tahu tapi susah jelasinnya, Miss. Ya, kata sifat itu adalah yang menjelaskan bendanya. Jadi misalnya bendanya dituliskan town, karena ini small, sifatnya small. Jadi menjelaskan bahwa itu kotanya tuh kecil. Ya. Oke, coba dibaca dulu, Kak Valeria. Hi, I am Paulo. I live and work in a small town. There are some beautiful old buildings. There are lots of hotels, too. I work in a large restaurant near the river. I am a waiter and my friend is the chef. The restaurant is busy every evening and my job is horrible. But the food is beautiful. I eat there every day. Ya, benar aku highlight dulu ya. Untuk tadi pengucapannya yang masih salah atau busy. Harusnya busy bukan busy. Busy. Coba diulang. Busy. Ya, busy. Jadi cara membacanya itu kayak gini. Busy. Ya, coba dibaca bisa nggak busy? Busy. Ya. Oke, udah itu aja ya. Nah, coba diartikan dalam bahasa Indonesia. Dia tinggal dan Hai dulu, hai. Hai, artinya apa? Hai ya. aku Paulo. Aku tinggal dan bekerja di sebuah town itu kota ya, Miss? Kota tapi kecil. Tapi kalau di sini udah ditambahkan small, jadi kota yang sangat kecil.
Aku tinggal dan bekerja di kota yang sangat kecil. Di sana terdapat beberapa bangunan cantik Old-nya? dan bangunan tua. Bangunan tua yang cantik. Bangunan tua yang cantik. Selanjutnya. Yang there are lots of hotels itu belum tahu, Miss. And lots of hotel. Ini kan nyambung nih. There are some beautiful old buildings there. Ya, kemudian and lots of hotels too. Gitu. Jadi di sana ada banyak bangunan cantik yang indah. Banyak bangunan-bangunan cantik yang indah. Jadi there itu masuknya ke sini. Kalimat yang sebelumnya. And lots of hotels too. Dan banyak hotel juga. Ya, lots itu kan banyak. Oke, selanjutnya. Aku bekerja di sebuah restoran besar jauh dari sungai. Near apa near? Dekat ya. Kalau far baru jauh. Oh iya. Selanjutnya. Aku seorang pelayan dan temanku seorang koki. Ya. Restoran ini sangat sibuk atau ramai setiap siang. Evening. Apa evening? Malam. Ya. Coba Dan diulang. Restoran ini sangat ramai setiap malam. Ya, sangat ramai dan sibuk ya. Dan pekerjaanku sangat menyeramkan. Bukan menyeramkan. Karena saking sibuknya dia bekerja dan ramainya pelanggan yang datang setiap malam, jadi pekerjaannya itu sangat-sangat buruk gitu ya. But the food? Tetapi makanannya sangat is beautiful. Apa beautiful? cantik. Iya, makanannya sangat indah atau sangat cantik. Lanjutnya. Aku memakan itu setiap hari. Ya, aku makan di sana. Ya, I eat there. Aku makan di sana. Ya, selanjutnya coba kita cari kata sifatnya ada 7. Apa aja, Kak? Selain small pastinya ya. Small itu udah masuk ke 7 apa belum, Miss? Udah masuk. Jadi mencari 6. Beautiful. Large. Near termasuk enggak, Miss? Enggak. Horrible. Lots. Lots tidak. Old. Busy. Beautifulnya ada 2 ya. Beautifulnya ada 2 ya. Iya, Miss. Sama di bawah. Apa lagi? Busy termasuk enggak, Miss? Ya. Sudah berapa? 1, 2, 3. Oke, sudah 6 ya. Oke, lanjut. Ya, di sini kita lihat ada kalimat. Ya, kalimat yang ini kita bentuk menggunakan tiga bentuk kalimat yang berbeda. Ya, kalau di atas ini adalah Rome is an old city. Roma adalah kota tua.
Ya, jadi kalau diganti, ya bentuknya aja yang diganti. Sebenarnya artinya sama. The city is old. Kota itu tua. Ya, it is old. Itu tua. Ya, tapi refernya ke Rome ya. Jadi cara menggantinya gimana? Ya, cara menggantinya yang pertama kan ini ya, udah kalimatnya statementnya. Rome is an old city. Jadi dilihat dari belakang. Ditambahkan the. Jadi the city is old. Ya kan? Old. Atau diganti. Jadi the city-nya diganti menjadi it. Itu it is old. Ya. Selanjutnya number 1. The nurse is busy. Ya. Bentuk lainnya? It is busy. Ya. Bukan it is ya. Karena nurse itu kan she. Jadi she is Busy. ya. Kalau Rome tadi kan memang nama benda ya. Dan nama negara itu termasuk nama benda, jadi digantinya adalah it. Selanjutnya number 2. He is a quiet dog. The dog is quiet. Ya. It is quiet. It is quiet. Ya. Yeah. Selanjutnya number 3. They are new patients. Patient. Patient artinya apa? Pasien. Ya, pasien. Jadi diganti The patient are new. the patient are new. Selanjutnya bentuk lainnya. Kalau yang lawan itu kan yang ini kan langsung ya. They are new. Ya, they are new. The last one. Yang fasilitas aja itu kan Masih ada 2, Miss. Oh ya, yang ini. Number 4. It is a horrible town. The town is horrible. The town is horrible. Ya, lanjut yang ini. It is horrible. Ya, yang ini. It is a beautiful car. The car is beautiful. It is beautiful. Ya, it is beautiful. Ya, selanjutnya kita ada vocabulary ya untuk places dan scenery. Places kan artinya tempat. Kalau scenery artinya apa nih Kak Valeria? Iya, itu sebenarnya kemarin nggak dapat Lupa, Miss. Pemandangan ya. Iya, kalau nggak dapat. Coba dibaca Kak. Ya, kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia. Beach. Sama? Artinya? Pantai. Ya, kalau ini? Sea itu laut. Sand itu pasir. Grass itu rumput. Countryside itu belum tahu, Miss. Pedesaan. Oh iya. Ya, kalau ini apa Kak? Tree pohon. Hill bukit. Ini apa, sorry? Bukit. Ya. River sungai. Mountain gunung. Lake danau. Ya. Sky langit. Cloud awan. Ya, betul ya. Selanjutnya coba dibaca ya postcard di samping ini dan coba membenarkan ejaannya yang salah. Yang pertama dibaca dulu aja. Hi Veronica. We're in the countryside. Ya. This week on vacation. It is beautiful. Beautiful. The lake near the hotel is large, but the water is cold. Yeah. We walk in the mountain every day and eat at the restaurant every night. Hope the beach is fun.
Is it busy or quiet? Ya, See you soon. see you soon. See you soon. Ya, Amara. Ini bacanya mountain. Tadi kurang S. Iya, Miss. Ya. Thanks. Kalau misalnya yang drama ini, Oke. nanti kan Selanjutnya, ya di sini coba menggunakan ya, the, ya, atau to be, conjunction, and, ya, atau yang lainnya. Ya, contohnya di sini adalah titik-titik lakes, titik-titik beautiful, ya, titik-titik mountain, titik-titik large kan ya. Ya, jadi gimana nih caranya kita mengisinya? Kita lihat dari bendanya. Jadi kalau bendanya ada S-nya, kan artinya plural. Kalau nggak ada S-nya, artinya apa? Tunggal. Beautiful. Beautiful sebenarnya itu kan termasuk kata sifat ya. Kalau yang kata bendanya kan ini artinya ini. Ya, jadi the lakes are beautiful and the mountain is large. Jadi karena the lakes kan bendanya satu, bendanya lebih dari satu, maka di sini pakainya are. Ya, beautiful itu kata sifat. Ya, mountain di sini kan kata benda, kata bendanya cuma satu, maka di sini pakai is. Ya, untuk number 1. The countryside is quiet. Are trees? The trees are beautiful. Yeah, number 2. The city is horrible. The people and the people is busy. Ya, jadi people ini bentuknya jamak. Ya. Jadi dia tuh enggak semua kata benda dalam bahasa Inggris itu jamaknya itu hanya ditambahkan dengan S. Jadi ada beberapa kata benda yang bentuk jamaknya itu tidak menggunakan S. Contohnya adalah people. Ada lagi nggak yang lainnya apa? Kira-kira ada ya. Contohnya adalah children. Nah, people ini bentuk tunggalnya apa? Tahu nggak? Keseluruhan karyanya ya insert tanpa orang. Bentuk tunggalnya. Kalau dia terdiri dari satu orang, person. Iya, betul. Kalau children bentuk tunggalnya apa? Kan ini bentuk jamaknya. Child. Ya, child. Sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu contoh, bentuk contoh lainnya. Ya, jadi kalau di sini people itu artinya jamak. Ya. Jadi jangan terkecoh ya, karena dalam bahasa Inggris bentuk jamak itu bukan hanya ditambahkan S. Jadi kalau di sini people, maka di sini pakai is apa pakai are? Pakai are. Ya, jadi gimana? Coba diulang. The city is horrible and the people are busy. Ya, selanjutnya number 3. The hotel is new. And ya betul. And the swimming pool is large. Ya, number 4. The beach is big. And the cafes are busy. Busy. Bukan busy ya. Number 5. The city is old. And the buildings are beautiful. Ya, betul ya. Oke, selanjutnya di sini ya untuk penggunaan quantity frasa. Frasa quantity atau frasa kuantitas ya, jumlah. Jadi dalam bahasa Inggris itu mempunyai banyak atau perbedaan frasa jumlah, frasa quantity. Ketika kita menyebutkan bilangannya yang udah pasti tidak diketahui. Jadi di sini contohnya adalah there are some buildings. Ya, artinya kita di sini menggunakan some ketika kita tahu bahwa di sana itu ada lebih dari satu bendanya,
tapi nggak tahu pasti ada berapa. Ya, di sana ada beberapa gedung. Jadi makanya di sini pakainya are. Ya, kemudian yang kedua, there are a few buildings. Ya, jadi di sini menggunakan a few, artinya ada sedikit. Ya, untuk angka yang sedikit, lebih sedikit dari some. Kalau some itu kan beberapa, kalau a few itu sedikit. Ya, kalau selanjutnya there are lots of buildings. Lots ini artinya banyak. Jadi kalau di sini kita bisa menggunakan untuk jumlah yang besar. Ya, di sana ada banyak gedung. Oke. Selanjutnya ini aku akan kasih homework ya untuk Kak Valeria. Yang ini, kemudian ini di satu halaman. Ya. Ada lagi pertanyaan Kak Valeria sebelum kita akhiri kelasnya? Nggak ada kok, Miss. Nggak ada ya. Oke, nanti aku akan capture ini ke WhatsApp ya. Thank you Ya, so much, Miss. Kak Valeria. Ya, Ketemu lagi next session ya. ya Miss. Bye-bye. Bye-bye.